selalu bisa menemukan secara langsung apa yang diajarkan Tuhan Yesus secara kesungguhan, tetapi kita bisa mengingat dan belajar bahwa Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah. Dalam pengajaran itu adalah pengajaran tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan. Alright, the Gospel of Mark is actually the same way. It's the first commandment in Mark. If we go to Jesus' first public command in Mark, yeah. Yes, 1:14. Yeah. Ya, hal yang sama juga disampaikan atau dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14. Demikian, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 14:15 ya. Alright, so that's his first command. Nah, itulah perintah Yesus yang pertama, yaitu tentang pertobatan. So now let's go to Mark chapter 1 verse 35 to 39. Kita lihat di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Alright, so memberitakan Injil. In Greek, they use the word for preaching. So he went around preaching. Nah, memberitakan Injil dalam Alkitab bahasa Yunani yang digunakan adalah sebenarnya berkhotbah. Jadi artinya Tuhan Yesus pergi berkeliling. Kalau disebut memberitakan Injil itu adalah dengan mengkhotbahkan Injil. Now, this is an example where we are not told what Jesus preached precisely. We don't have his sermon written out for us. Ya, jadi sebenarnya kalau di ayat ini kalau kita baca, kita tidak tahu persis apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus menurut ayat ini. But we know from what he's commanding about repentance and forgiveness that preaching was about the gospel, which is the good news of repentance and forgiveness. Nah, namun dalam pemberitaan, kalau dikatakan memberitakan Injil, maka itu berarti menyangkut dua hal, yaitu tentang pertobatan, berita pertobatan dan berita pengampunan dosa. I point this out because I often hear from Christians that Jesus didn't talk about repentance and forgiveness that much. Mengapa saya menyampaikan ini secara lebih tegas lagi? Oleh karena saya sendiri mendengar, maksudnya dia mendengar ada cukup banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang pertobatan. A lot of people tell me that forgiveness and justification is really something Paul, the Apostle Paul, is focused on. But Jesus is focused on doing good works. Nah, ada yang mengatakan dan cukup banyak yang mengatakan bahwa pengajaran tentang pengampunan dosa itu hanyalah penekanan Paulus atau pengajaran yang lebih ditekankan oleh Paulus. Tetapi sesungguhnya apa yang Yesus ajarkan adalah tentang perbuatan-perbuatan baik. But we can see here in the Gospels that Jesus proclaims repentance and forgiveness a lot. Tetapi dalam bacaan kita tadi dalam Injil, jelas-jelas cukup banyak Yesus mengajarkan tentang pertobatan. Alright, so I want us all to know that this
mission to go out into the world and proclaim repentance for the forgiveness of sins, that's not something that developed over time in the church. That's something that came right from Jesus. Jadi, kalau tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa yang disampaikan oleh gereja, itu bukan sesuatu yang kemudian berkembang. Bukan, itu sejak semula sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil atau di dalam Alkitab kita. Bukan sesuatu yang ditambahkan kemudian. And when we hear the promise of repentance and forgiveness, that's the promise that creates trust or faith in our hearts toward God. Jadi ketika kita memberitakan atau gereja memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa, maka itu adalah berita atau janji Allah yang disampaikan kepada kita, janji Allah. Lalu janji itu atau firman itu menciptakan iman atau memberikan iman pada kita, menimbulkan iman di dalam hidup kita. And so if the church is everyone with faith, that means Jesus creates his church with forgiveness. Jadi kalau gereja itu adalah oleh iman yang disampaikan oleh Injil atau yang ditimbulkan oleh Injil, maka itu berarti bahwa pengampunan dosa itulah yang diterima oleh gereja atau adanya gereja oleh karena menerima pengampunan, dan itu juga yang harus disampaikan oleh gereja dan setiap orang percaya. Alright? So, forgiveness creates the church. Jadi, yang menciptakan gereja itu atau orang percaya itu adalah pengampunan yang kita terima. Jadi dengan kata lain, pengampunan dosa menciptakan gereja atau mendirikan gereja. Alright, so now let's go to 1 Peter chapter 3. Mari kita membuka 1 Petrus pasal 3. Chapter 2. Pasal 2, 1 Petrus 2 4 and 5. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. And then also 9 through 10, 9 and 10. Ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Alright, so God has called all of us here to become a chosen people. Jadi kita sekarang, Allah telah memanggil kita untuk menjadi suatu umat pilihannya. Alright, and Peter here calls us a priesthood. Dan Petrus mengatakan di sini bahwa kita adalah imamat. Now, what did the priests in the Old Testament do? Dan apakah yang dilakukan oleh para imam di masa perjanjian lama? In the Old Testament, not everyone could go into the temple and offer sacrifices. Di dalam perjanjian lama, tidak setiap orang boleh masuk ke bait Allah atau ke bait suci untuk mempersembahkan korban persembahan.
they would have to give their offering to a priest, and the priest would go into the temple and offer the sacrifice. Jadi orang yang mau memberikan persembahan kepada Allah itu harus melalui imam, dan imamlah yang mempersembahkan kurban-kurban itu kepada Allah atas nama umat. But now, because of Jesus, because of his death and resurrection, we are all priests, which means we all of us, each one of us, has direct access to God. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus, persembahan Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan untuk dipersembahkan untuk Allah, sekarang kita semua orang percaya telah menjadi imam-imam. Artinya bahwa kita boleh langsung berhadapan atau berbicara kepada Allah dalam doa. Right? And we each of us have the authority to proclaim the excellencies of God. Dan semua kita sebagai orang percaya yang adalah imam atau orang percaya, kita mempunyai hak atau kita boleh untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah atau to declare the excellencies of God to others. So yeah, we give our offering to God. Ya. All the great, just say the greatness. Ya. The great deeds. Yeah. Jadi kita bisa melakukan perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Right? And so Peter tells us that we should live lives that proclaim or spread the news of what God has done. Nah, jadi Petrus itu memproklamasikan atau memberitakan apa yang telah Allah perbuat bagi kita. Demikian juga Petrus mengatakan kepada jemaat-jemaat yang dilayani tadi sebagai orang-orang Kristen bahwa mereka boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup mereka kepada orang lain. Alright, and so Peter mentions how he thinks that this is going to be done in chapter 3. Dan bagaimana hal itu akan dilakukan? Petrus melanjutkannya lagi nanti di pasal 3, 1 Petrus 3. 13 through 16. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16. Demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Alright, so Peter says that when Christians suffer for being Christians, the non-Christians see that. Nah, Petrus mengatakan, apabila orang-orang Kristen itu menderita karena kebenaran, dan Petrus mengatakan orang-orang yang bukan Kristen akan melihat hal itu. Alright, and that gives Christians the opportunity not to fight for their rights or not to try and stop suffering, but rather to proclaim the gospel. Nah, jadi Petrus mengatakan, kalaupun kamu menderita karena kebenaran, itu berarti menjadi kesaksian untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kamu menderita karena kebenaran dan bukan karena menuntut hak-hak kita, ya, bukan karena memperjuangkan hak-hak. Yeah. So rather than becoming angry
or mad when we suffer. Christians continue to live in the hope of Jesus, and that should look a little different. Jadi ketika orang-orang Kristen itu menderita, dia mengalami penindasan karena imannya, bahkan hak-haknya itu ditindas, tetapi orang Kristen tetap hidup menjalani kehidupannya sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya, maka itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang bukan Kristen. And the point here is that we see from Peter that he knows that every single Christian, and he's telling us that every single Christian has the call